Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, berkah hidup. Kepada teman-teman para jamaah guru beserta jajarannya atau yang mewakili, kepada Bapak Kapolsek Kebumen yang kami hormati, kepada Bapak Penerangan Kebumen yang kami hormati, kepada Bapak Desa Simak yang kami hormati, kepada Bapak Desa Simak yang kami hormati, kepada Bapak Kamtibmas Desa Simak yang kami hormati, kepada Ketua DPD dan juga anggota yang kami hormati, dan juga kepada sekalian yang kami hormati, cintai dan sayang. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan untuk mengucapkan hadir di balai sasaran dengan keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin. Kemudian salam pertama kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga sahabat. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin. Kalau misalnya pada hari ini Jumat tepatnya tanggal 20 Desember 2023, kalau misalnya di Desa Simak untuk melaksanakan acara yang sangat kita nanti yaitu musyawarah bersama Muslim penetapan acara dan juga dari desa RAP di tahun 2024 pemerintah Desa Simak dalam Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita dan seluruh warga desa Sunat. Amin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang saya muliakan, pada pertemuan kali ini adalah penetapan rancangan anggaran pendapatan desa yang sudah kita usahakan beberapa bulan yang lalu, dan seluruh yang bertugas telah melaksanakan tugasnya masing-masing. Oleh karena itu malam ini akan diadakan penetapan agar pemerintah desa bisa melaksanakan program pembangunan di tahun 2024 nanti berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya, sebelumnya ini agar lebih jelas, kelompok akan disampaikan oleh saudara kepala desa pada yang terlibat Mas Bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kebun atau yang mewakili dari Bapak Sekda. Kebetulan Bapak Sekda kita hari ini adalah Bapak Sekda yang baru. Nanti mau izin kronologi ada sesi perkenalan setelah kita berkata. Yang saya hormati jajaran Provinsi Kecamatan Kebun, dalam hal ini Bapak Komandan Kepolisian Kota Kebun serta Kadimas Desa Siman yang saya hormati. Yang saya hormati Komandan Harian Militer Sektor Kebun beserta Bapak Desa yang saya hormati pula. Tidak lupa kepada Bapak Desa, ada saksi, Pak Kumpul, Mas Arif dan sebagainya yang saya banggakan. Yang saya muliakan teman-teman kecamatan dan komunikasi. Yang saya hormati dan Mas Yusef, yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ketua BPD Desa Siman beserta anggota, yang saya hormati Ibu Ketua LPD beserta anggota pula, yang saya hormati kelembagaan desa, dalam hal ini ada RTRW, ada Okdamis, Karang Taruna, yang saya hormati struktur pemerintah desa Siman, Ibu Sekretaris Desa Siman beserta keperangkatan desa Siman, yang saya hormati Kepala Wilayah, Bapak Kepala Dusun Desa Siman. Pada kesempatan ini Allah berkali kepada kita bersyukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita teguh pertolongan dan setia Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon izin kepada struktural saya ini. Mohon maaf, ini ibaratnya santai, tapi jangan serius. Ini saya banyak mendapat masukan Pak. Jadi kalau Pak Prakat disuruh ini dari yang bina, ini dari saya mendapat masukan lagi. Saya mohon izin struktural saya. Tapi kalau ada negara dibayangkan untuk yang terdahulu. Sanggup berperangkat
ini memang itu sejujurnya biaya yang namanya seorang bisa itu pimpinannya adalah ketua PBD. Untuk itu saya selaku minta dari kelembagaan dalam rangka untuk memutuskan apa yang menjadi topik pada rapat hari ini, yaitu penempatan rancangan anggaran pendapatan belanja desa selama anggaran tahun 2024 yang kemarin Bapak Ibu sekalian kita sudah melakukan kegiatan rapat perancangan, pembuatan perancangan yang sudah kita sampaikan kepada panitia. Kemudian ini menjadi sebuah ketetapan. Apakah yang ditetapkan itu sebuah kemudahan harus dilakukan sekali. Jadi mohon izin saya sampaikan kepada dengan apa harus kita lakukan penetapan BPJS. Yang pada dasarnya sampai sejauh ini kita belum menerima anggaran tahun 2024. Terus cara menetapnya gimana? Yang ditetapkan ini adalah angka-angka. Kan seperti itu sekali. Ada dua dimensi yang membuat kita melakukan penetapan. Pertama, kita sekarang akan memasuki akhir tahun 2023. Otomatis pemerintah dalam 2024 harus berjalan. Berjalannya sebuah pemerintahan harus berdasarkan atas sebuah ketentuan hukum, payung hukum yang mendasari daripada regulasi perjalanan pemerintahan itu sendiri, yang namanya kalau bisa BPJS. Jadi biasanya kita bisa menjalankan payung hukum yang berdasarkan daripada perjalanan secara ketentuan yang berlaku. Jadi kita harus tetapkan sebelum masa waktu itu kita jalankan. Jadi sebelum 2024 kita harus tetapkan sebagai payung hukum pegangan desa untuk perjalanan tahun 2024. Dan yang kedua, beliau mengenai kita ada keterangan siapa yang sekalian polisi. Tentunya dengan kita buat sebagai kebijakan itu dalam rangka anggaran sebelumnya. Itu tahun anggaran 2023 perkiraan atas anggaran yang akan masuk kepada pemerintah desa dan Indonesia semua itu sebagai acuan untuk melakukan regulasi penetapan tahun anggaran yang akan datang. Jadi kita mengacu kepada tahun anggaran yang sebelumnya. Lalu apa jalanannya dalam anggaran tahun yang dengan tetapi itu tahun 2023 adalah apakah tidak bisa? Apakah tidak mungkin? Mungkin Bapak Ibu sekalian, sangat mungkin sekali. Mungkin ada pelajaran fisik, akhirnya anggaran tidak bisa tersampaikan kepada yang seharusnya. Itu jelas sebuah kejadian luar biasa. Yang mudah-mudahan bisa diubah ketetapannya yang namanya perubahan regulasi kegiatan. Jadi sumber apapun yang masuk ke desa itu harus masuk ke BPJS, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini acaranya tahun 23, jelaslah tempat ukur itu kok berubah, ya dirubah senyampang sesuai dengan konsideran aturan yang di atasnya. Nanti biasanya lah data peraturan kementerian terkait atau kebijakan apa itu kemarin itu ada kalau tidak salah keputusan 3 kementerian seperti itu yang melandasi perjalanan sebuah perubahan anggaran kegiatan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, nanti marwahnya seperti itu. Pak, kalau sudah ditetapkan apakah tidak bisa dirubah? Bisa Bapak Ibu sekalian. Senyampang itu mengutamakan asas manfaat dan asas apa jenis ini namanya darurat. Ini sudah ditetapkan, jelas ada kejadian luar biasa misalnya Gunung Kulut Blowedo separuh desa Seman rusak misalnya, itu bisa kita tetapkan, kita rubah. Yang jelas selama kurun waktu perjalanan tahun anggaran
saat tahun akhir nanti pertanggungjawaban kelembagaan atau pemerintahan itu titik fokusnya di dalam perubahan alokasi kegiatan atau yang namanya PAK, Bapak Ibu sekalian. Jadi desa wis netapke jenengan ada perubahan yang di depan kebijakan itu di perubahan alokasi kegiatan. Karena kadang jumbo Bapak Ibu sekalian ada pemahaman seperti ini. Ini bisa dengan APBD itu ilingku. Nah seperti itu. Itu sudah ditetapkan kai. Kok gak dilaksanakan? Itu ini yang harus saya sampaikan. Ya pada dasarnya di situ ada yang namanya perubahan alokasi kegiatan atau namanya PAK. Saya pikir di setiap instansi juga hampir sama aja, kelembagaan pendidikan ya seperti itu. Pertanggungjawabannya nanti desa itu mengikuti perubahan alokasi kegiatan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, marwah daripada penetapan ini. Lah pokok jangan ditetapke Pak. Lak iso berubah anggarane rong eneng. Lah itu untuk desa nanti pijakan laku tahun awal berjalan. Nanti 2024 bulan 1 tanggal 1. Kalau ini tidak ditetapkan, desa tidak bisa bergerak. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan terhadap panjenengan, maka kita menetapkan. Sebenarnya ini rancangan sudah kita musyawarahkan kemarin di rapat pembahasan rancangan tahun anggaran 2024 APBD kita, tapi ini saya sampaikan kembali agar kita apa yang akan didapat di pimpinan rapat hari ini nanti insya Allah bisa dipahami oleh kita yang ada di sini dan tentunya nanti bisa disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada. Bapak Ibu sekalian, untuk tahun anggaran 2024 ini yang perlu saya sampaikan terhadap panjenengan, ada regulasi aturan yang mungkin sedikit berbeda dari 2023. Kita gawe APBD tahun 4 niki acuannya adalah Menteri PDT, Menteri Pembangunan Daerah Desa Tertinggal dan Transmigrasi, dan juga sesuai dengan arahan Presiden. Kalau arahan Presiden itu untuk tahun 2024 itu ada 5 nih. Jadi dana desa itu disampaikan ke desa harus ada 5 arahan Presiden yang harus dilakukan oleh desa. Pertama, optimalisasi JKN. JKN itu apa namanya? Janin Kesehatan Nasional. Mungkin negara melihat ini perlu bisa dialokasikan karena mungkin tentang kesehatan nasional ini ada sebuah ancaman, itu kebijakan kan. Regulasinya nanti sesuai apa? Itu masuk dalam sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya kesehatan tentunya, dan juga pencegahan narkoba Ibu sekalian. Jadi narkoba hari ini sudah menjadi ancaman luar biasa di negara kita. Makanya Presiden mengharapkan itu harus masuk ke sendi-sendi masyarakat sampai ke desa tentang bahaya narkoba. Akhirnya Presiden mengarahkan untuk desa harus mengalokasikan kegiatan yang notabene untuk memberikan sebuah pemahaman terhadap masyarakatnya tentang bahaya narkoba. Yang ketiga adalah padat karya. Ini wajib Bapak Ibu sekalian. Padat karya itu tentunya adalah sebuah kegiatan pembangunan yang di situ presentasi pembangunannya dan untuk tenaga kerjanya harus 50-50. Intinya ini kok kayak uang ben gak patek nganggur untuk menyerap tenaga kerja. Jadi uang bangun 100 modal sing 50 kudu dikene pekerja dengan cara pekerja-pekerja yang nganggur, yang tidak punya pekerjaan. Itu negara seperti itu Presiden permintaan yang Bapak sekalian. Dan penurunan stunting di sini dulu karena ini adalah wacana Presiden untuk menuju generasi emas tahun 2045 dan sudah dipersiapkan dari sekarang bagaimana di sini dulu serta tahun generasinya emas semua yang bisa menjadikan generasi emas atau periode masa keemasan negara Republik
7 ini mencakup arahan presiden dan juga Kementerian Desa, Kelurahan dan Tentang dan Rehabilitasi. Jadi itu Bapak Ibu Saudara yang proses saya terhadap panjenengan konsep atau cara kita menyusun APBD tahun anggaran 2024 patokan itu. Nah, terus sumbernya dari mana? Kita mengacu tahun anggaran yang sudah berjalan karena ini belum ada, kita nanti menerima dana berapa kita belum tahu. APBD kita itu menerima dana pemerintah desa Semarang berdasarkan acuan tahun 2023 itu sebesar 594.721. Kalau APBD ini sudah ada regulasinya Bapak Ibu sekalian. Makanya substansi pembahasan kita hari ini merujuk kepada dana desa. Karena ini untuk operasional, untuk operasional pemerintahan desa nanti bisa dijelaskan oleh Mas Hasim sebagai pendamping. Ini tidak menyangkut kegiatan program. Terus dana desa mengacu tahun anggaran 2023 kita mendapatkan 1,36834000 tahun 2023 dan pendapatan asli desa sebesar 266.860.000. Ini adalah dari dana kas desa sewa yang kita ada kendala dan juga akumulasi dari ganjaran perangkat desa. Jadi ganjaran perangkat desa itu diestimasikan ke dalam bentuk anggaran berjalan yang masuk kepada anggaran APBD sekali. Jadi misalnya pokoknya saya itu pun harus dibuatkan gambarannya, dimasukkan meskipun itu kita nggak notabene dibuatkan sebagai kira hasil sewa. Jadi setahun itu berapa kira dimasukkan APBD karena semua sistem harus masuk APBD yang berkaitan dengan alokasi anggaran. Jadi PAD ini jangan dikira ini semua adalah pendapatan asli desa yang bisa dikirakan ada serta kegiatan. Ini bayaran, bayaran ini bentuknya kita perangkat, tak asuh, kelurahan, disebutkan pendapatan asli desa. Di pendapatan nanti kita ada sendiri bagus sekali kita bisa sampaikan terhadap panjenengan. Dan pembagian hasil pajak itu sebesar 81.921 dari tahun 2023. Acuannya kita ini baru saja. Dan lain-lain di sini adalah bunga bank. Karena kadang kita itu di transfer oleh APBD dalam hal ini sebelum anggaran itu kita gunakan karena kita ada termin ada termin 1, termin 2. Nah itu mesti ada sisa yang notabene itu ada bunga bank. Itu masuk ke dalam pendapatan lain-lain itu nanti presentasinya. Kok besar ini sampai 11 juta dan lain-lain ini adalah sebenarnya sama surplusnya kalau jangan tahu PKM dulu sekarang menjadi badan kerjasama antar desa bersama BKD. Itu kita kelompok lain-lain. Nah itu sekarang. Dan kita punya surplus, kita dibagi surplus. Jadi hasilnya usaha yang dikelola oleh badan kerjasama antar desa atau Budesma sekarang. Nah bisa PKN ini itu teruskan sekarang menjadi Budesma itu surplusnya masuk ke dalam lain-lain. Total lain-lain yang menambah untuk tahun anggaran 2023 kita ada 19.563.250,72 dan bantuan keuangan provinsi di bawah saya ini pengajuan jadi kita pengajuan kadang dengan saya kan sebagai proposal jadi pengajuan kepada provinsi bantuan keuangan khusus makanya bisa BKK biasanya saya mengajukan suatu contoh kemarin kita BKK sound system sudah realisasi tahun 2022 gitu ini kurang masuk 80 sekian juta ini baru anggaran kita berkomisi kita mendapatkan itu harus kita masukkan setiap rotasi anggaran harus masuk ke desa terus dan bantuan keuangan khusus kabupaten ini 156.346 800. Jadi ini yang
akan kita ajukan ini sebagai acuan kira-kira setelah memperkuat nomor ini, terus ini bagi menetapkan dengan rincian sebagai berikut ini harus sesuai dengan perintah presiden dan bisa follow sekolah sekolah dengan aja terus lagi. Jadi itu yang perlu saya sampaikan ke depan juga. Terus sifat bahwa nanti kita ada sifat tambah sifat apa yang berbeda kita sifat tahun ini kita sifat 315 juta 943 652. Ini adalah pembangunan fisik teknologi yang akan kita jalankan kembali karena masa tahun anggaran 2023 kita sudah harus mengekspresikan sesuai dengan regulasi yang seharusnya. Ini dan ini ada jabatan ini termasuk juga bayaran Pak BPD sekitar berapa juta ya? Itu ada BPD yang meninggal, nanti harus disimpulkan. Nanti BPD masih ada dan kira-kira ini. Nah itu makanya jadi pengawasan sekolah di negara jadi itu Bapak Ibu sekalian, ini semua termasuk lingkungan pendapatnya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, itu kita belajar kembali dan kita tetapkan. Sebelum kita tetapkan, latar belakang saya menetapkan itu tadi yang saya sampaikan harus kemudian secara substansi seperti ini dan segala kebiasaan tahun anggaran 2024 nanti menganggarkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat itu sejumlah 43 KPR. KPR itu kelompok penerima manfaat saat KPR nomor itu 300 bantuan. Jadi itu nanti kesimpulannya mau sekitar 300 pengelolas karena 1 tahun anggaran itu 12. Jadi itu tekan turun terus nomor 300 selama ada jumlahnya 154 juta 500. Itu di tahun anggaran yang akan datang kita canangkan seperti itu prosentase anggarannya kalau dipresentasikan 11,32% 11,32% untuk bantuan langsung tunai. Lalu untuk ketahanan pangan kita akan melakukan kegiatan pembangunan drainase saluran dan bersih pertanian. Ini tempatnya Ibu Sri Bogor berada senilai 115.600. Dan juga bantuan BRI dan TNI selama sudah kita regulasikan ini. Dan ini kita bisa kembali di tahun 2024. Ya ini kita kerjasama dengan kelompok tani dan petani seluruh tani bibit sarana prasarana pertanian. Karena ini adalah kewajiban yang harus kita laksanakan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Itu senilai 180 juta 250.000. Total dari ketahanan pangan ini kita menganggarkan 21,4%. Total kerugian 295.805.000. Terus untuk dana operasional pemerintah desa, nah tadi kan disebutkan ada 7 arahan presiden, ada 5 arahan menteri operasional bisa numpuk. Nah ini salah satunya adalah kegiatan bersih desa sekalian ini. Kalau untuk bersih desa itu tidak bisa diambilkan dari anggaran dana presiden ini, murni dari pendapatan hasil desa. Tahun ini kita sondingkan, kita kolaborasikan. Karena maksimal plafonnya itu hanya harus 3%, kita ambil 1,4% untuk alokasi dana operasional kegiatan bersih desa membantu di sifatnya itu 19.900.000. Jadi yang jangka penting adalah yang lainnya dapat pencegahan dan penurunan stunting. Tadi saya akan jawab itu simpanan untuk dana posyandu, posbindu, balita dan sebagainya itu 80.745.100 rupiah. Ini representasi
itu arahnya nanti juga ke badan usaha Indonesia yang substansi kegiatannya adalah Davis. Ini benar ada Davis. Ini kita dijanji sama provinsi tahun 4 mulai dari baru sampai ini masa reaksinya kita belum tahu nih, tapi yang harus kita dari sini ada dan pola belum seperti itu sekalian. Jadi kok Davis nanti itu gimana sih? Oh ya, bisa ya. Ya, oke, untuk
namanya rancangan itu tidak sampai mesti bisa dilaksanakan. Kadang enak kata-kata tertentu yang bisa berubah dari rancangan tersebut, karena ada hal yang mendesak, ada hal yang sifatnya sangat mendesak dan itu harus diubah. Contohnya tadi sudah disebutkan. Nah, kenapa ada pendapat seperti ini nanti? Karena bekerjanya kepala desa beserta seluruh bapak ada landasan hukum untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan, gitu. Tapi jangan paham saja. Pasal dua jadi persahabatan dalam persahabatan tadi juga ada untuk progres menata ulang di Jawa pasar Sukabumi, ya, tolong dibaca betul. Wis kadung dibangun apik untuk kategori kapates. Ibu dan bapak, apakah rancangan bisa diterapkan? Bisa ya? Nah, dengan mencapai sembilan rancangan anggaran pendapatan dan rencana belanja desa Senang tahun 2024 saya tetapkan secara terima kasih atas dukungan Bapak. Selanjutnya nanti saya serahkan kepada pembaca saya selama musyawarah desa ini bila ada mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelihatan tanda tangan